Aku pengen kamu pikirin lagi. Gimana kalau bukan Pak Aska pelakunya? Gimana kalau kita salah tuduh? Itu hanya keraguan kamu, Nay. Yang penting sekarang kita harus yakin. Aku ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu. Aku sayang sama Papa. Seharusnya kamu nggak begini. Seharusnya kamu dukung aku, bantu aku. Ini soal mama kamu juga loh, Nay. Nay, kenapa sih kamu jadi ragu kayak gini? Apa karena kamu udah dekat sama Aska, kamu jadi ragu? Jadi lemah begini? Bukan itu, Gio. Tapi hati aku bilang kalau bukan Pak Aska pelakunya. Terus siapa? Sakit. Depan, buku gue patah nih. Karena gue udah main di pedi lagi. Kan jadi jelek nih. Satu patah. Baru kuku doang udah panik loh. Bilang aja kalau lu tuh nggak bisa pasang tenda. Bisa kok, itu buktinya. Lu liat kan udah jadi tuh. Aduh, tangan aku kena palu, Depan. Udah gue bilang kalau nggak bisa jangan dipaksa. Lo tuh beda alam sama gue. Mending lo pergi. Semua petunjuk ngarah ke Aska. Tuh, kamu sendiri nggak bisa jawab kan? Karena Aska juga nggak bisa jawab, bantah aja nggak? Karena memang dia pelakunya. Tolong jangan desak aku. Aku ngerasa kamu itu salah. Nay, kita udah dapat restu dari almarhum Papa untuk bersama. Papa udah jodohin kita di surat wasiatnya. Dan entah kenapa hal ini terjadi. Berarti kita harus sama-sama membuka kematian dari Papa aku dan Mama kamu. Seharusnya kamu percaya sama aku, Nay. Tapi kamu malah bersikap kayak gini. Aku kecewa, Nay. Bagaimana, Tere? Bu, maaf saya gagal, Bu. Saya nggak berhasil membujuk Pak Aska untuk berbisnis. Saya sudah tahu itu semua akan terjadi. Ibu sudah tahu. Tapi kenapa Ibu tetap mengirim saya ke Pak Aska? Karena itu bagus untuk kamu, Tere. Kamu itu masih baru. Kamu harus banyak belajar. Kamu harus ketemu orang, belajar untuk negosiasi, belajar untuk approaching, dan banyak lagi. Dalam hal bisnis, kamu akan menemui banyak sekali karakter manusia. Tanpa ilmu dan pengalaman, kamu akan cepat dikalahkan.
Kamu itu ibarat gelas yang masih kosong. Dan airnya itu adalah intuisi, analisa, dan juga kemampuan. Sometimes di bisnis intuisi sangat penting. Tapi intuisi tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, itu bisa jadi jebakan buat kamu. Saya benar-benar kagum sama ibu. Dan saya sangat senang ibu mau membimbing saya. Pak Aska itu karakternya sangat bagus. Dia kuat. Dalam bisnis susah sekali mengalahkan orang seperti dia. Kita harus pakai trik. Tapi saya salut dengan Pak Hendra. Dia bisa mendidik seorang seperti Pak Aska menjadi seperti itu. Saya akan menemui Pak Aska nanti. Iya, Bu. Permisi, Pak. Saya mau pesan makanan di Cafe Retro. Bapak mau pesan mie ayam, Pak? Saya nggak mau makan mie. Baik, Pak. Maaf, Pak. Udah sana keluar. Ya, permisi, Pak. Kamu pengaruhi apa ke Naila? Kamu nih nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba datang aja. Kamu itu seperti api dalam sekam. Jangan pikir kamu bisa menutupi kejahatan kamu, Aska. Aku udah tahu kamu yang nyelakain papa aku. Dasar pembunuh. Kamu nggak pantas jadi kakakku. Kamu nggak pantas berada di lingkungan keluarga aku. Kamu yang bunuh papa aku. Dan sekarang kamu udah mempengaruhi Naila biar dia nggak mau bicara. Dan mempengaruhi dia biar dia percaya kalau kamu bukan pembunuhnya. Dasar pengecut! Nay, kamu mau kemana? Mau ketemu Pak Aska? Aduh, Nay, mendingan gak usah dulu deh ya, Nay. Di kantor tuh lagi ribut besar. Pak Gio tuh tiba-tiba datang marah-marah. Maki-maki Pak Aska, Nay. Udah deh. Lebih baik gak usah dulu ya, Nay. Nay! Nay! Jawab! Kenapa kamu nggak bantah sedikit pun? Ayo jawab! Kenapa kamu diem aja? Hah? Karena udah memang kenyataannya kalau kamu pembunuh papaku. Naila, kamu masih aja ngebelain dia. Dia aja nggak bisa bela dirinya sendiri. Dia nggak bisa jelasin dan nggak bisa buktiin. Udah pasti dia pelakunya. Nay, kamu udah ngebela orang yang salah. Dia yang udah membunuh orang tua kita. Dan dia harus membayarnya dengan nyawa. Pak Aska, tolong Pak Aska jawab sekarang. Kalau bukan Bapak pelakunya. Bos Hendra lagi sibuk. Kamu akan menyesal karena mencegat saya. Bilang sama bos kamu. Halo bos. Ada Bu Renata. Baik bos. Kamu percaya sama saya? Kalau kamu percaya sama saya, kamu nggak akan nanya. Sekali lagi saya tanya. Kamu percaya sama saya?
Tuh, kan? Kamu lihat sendiri kan? Ini udah jelas, Nay. Aku cuma mau bisa denger dia jujur apa enggak. Ternyata dia diam juga kan? Seharusnya kamu belain mama kamu, bukan laki-laki ini. Aku pikir kamu sayang banget sama mama kamu, Nay. Ternyata kamu cuma budak cinta ke Aska. Sampai kamu bisa nutup mata di depan pembunuh mama kamu. Pak Aska, kenapa Bapak diem? Kenapa Bapak nggak ngebela diri Bapak? Kenapa, Pak? Anda terlihat gelisah sekali, Pak Hendra. Apa ada masalah yang rumit? Tidak biasanya seorang Hendra Wiraguna bersikap seperti ini. Saya yakin Anda pasti sedang menghadapi masalah yang pelik, sampai Anda mengabaikan pertanyaan saya. Saya jadi nggak yakin, apakah Anda bisa menghandle masalah dengan baik. Tidak ada masalah yang saya tidak bisa selesaikan. Dengan cara apa, Pak Hendra? Dengan cara yang baik atau cara yang kotor? Kalau kamu mau membicarakan masalah perusahaan kamu yang bangkrut, saya lagi tidak in the mood. Oke, begini saja. Saya punya penawaran yang sangat bagus untuk Anda. Tere, Nyala. Kenapa Bapak ngeliatin saya? Saya nggak ngeliatin kamu. Pak, sekarang Bapak nggak bisa bohong. Bapak jawab sekarang. Apa Bapak pelakunya atau bukan? Anda tahu, ini perusahaan yang Anda inginkan. Kamu mau ambil perusahaan saya yang sangat menguntungkan. Tidak mungkin. begini saja Pak Hendra. Penawaran yang saya tawarkan ini adalah penawaran yang nggak mungkin bisa Anda tolak.
1 kali 24 jam. Paling lama besok siang harus sudah ada kesepakatannya. Silahkan. Saya tidak tertarik. Oke. Anda bisa aja bicara apapun, Pak Hendra. Tapi saya punya sesuatu yang bisa bikin Anda menyerahkan semuanya kepada saya. Kita lihat nanti. Selamat siang.